Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semua di rumah. Apa kabar kalian? Ya, sehat-sehat ya? Nggak ada yang sakit kan? Ya, udah buruan kalau sakit berobat lo pada. Ya. Gue cuma bisa ngedoain supaya kalian tuh nggak ada yang sakit, ya. Yang mungkin sekarang lagi banyak masalah, cepet masalahnya kelar gitu ya. Yang lagi problem lagi dengan percintaan, semoga ada solusi, bener nggak sih? Kesulitan hidup, semoga ada jalan keluarnya. Ya, doa yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, teman-teman, kali ini ada beberapa video ya, mungkin ada 3 video yang bakal kita reaction. Salah satunya adalah tentang jawaban Bang Rizky Bilar, tentang semuanya para netizen-netizen yang terjulit-julit, yang suka komentar yang kagak enak ya. Ini semua dijawab. Untuk lebih jelasnya, kita nonton bareng-bareng aja. Ini membuat para markoyang semua mingkem, bungkem, dan bila perlu di hansaplas. Langsung aja yuk kita menuju TKP and play. Oke. Jadi barusan gue tuh nemu komen, terus orang ini bilang, jadi dia tuh kayak intinya terpengaruh lah sama berita yang dulu waktu itu yang memfitnah gue, menarasikan seolah-olah gue tuh nyicil kapal. Oke. Oke. Ini bagi yang belum tahu ya. Sabar bang. Itu prank. Konten itu tuh prank bang. Prank. Prank. Jadi waktu itu saya mau ngasih hadiah ini buat istri saya nih. Nah. Ini mobil beneran ya, bukan mobil sewaan seperti yang kata orang yang udah kerja puluhan tahun tapi belum bisa mampu beli, jadi iri dia. Ini tuh mobil Arafi, ini mobil Arafi gue beli. Ini mobil Arafi, makanya Kak Gigi waktu itu selalu bilang, dijaga ya dek, dijaga gitu. Karena ini mobil kesayangan dia gitu. Nah waktu itu karena gue pengen ngasih ini, terus tim kreatif gue menyarankan untuk dibikin prank, seolah-olah gue itu seolah-olah gue itu nyicil kapal. Gue punya uang 271 T juga, gue nggak mau nyicil kapal. 271 T-nya itu bang nggak usah disebut juga sih. Iya, lagian bingung ya, kalau misalnya kita mau beli kapal juga kan kita harus siapin dermaganya juga gitu ya. Dan itu prank gitu ya, real prank gitu. Sebetulnya tempat kapal itu gue tahu banget gitu kan, kebetulan masih di sana lah gitu lah. Tapi gue gak mau bahas itu lah. Cuman pada intinya kan prank itu ya. Kalau misalnya gue punya duit 271 T, gak mungkin juga gue beli kapal ya, karena emang gak banyak ya biayanya. Kapalnya udah mahal, terus juga harus nyiapin dermaganya. Kalau nggak punya dermaga, kita minimal harus sewa. Itu sewanya mahal loh, bray. Parkirnya itu sehari berapa ya? Ada yang 500, ada yang sejuta setengah sehari. Itu parkir di dermaga kalau pengen tahu. Kalau bahasa mobil nih, contoh guys ya. Gue punya mobil, tapi gue nggak punya garasi mobil karena gue masih ngontrak nih. Kebetulan kontrakan gue sempit. Nah otomatis kan gue harus cari garasi, yang bisa gue sewa lah gitu. Nah itu gue bayar sebulan. Contoh di sini masih murah, 300.000. Nggak tahu kalau di Jakarta, nggak kebayang kan. Nah yang gue tahu untuk parkir atau tempat naruh kapal di dermaga, di tempat manapun itu biayanya casnya per hari. Per hari. Jadi kalau misalnya cuman buat naruh, kalau lo bukan memang miliarder banget mah, buang-buang duit. Asli. Gue kasih tau aja, minimal tuh ada yang 1 juta sampai 1,5 juta. Bagaimana kalau kapalnya gede, lebih mahal lagi. Itu. Jadi Bang Bit emang real konten gitu ya. Tapi ada aja sih yang masih terbawa dengan berita itu ya guys. Lanjut Bang Bit. Mobil mobil gue sewa ini katanya, ya kan. Nih, ya Allah, tuh kalau gue sewa gue gak bakal berani nendang. Gak bakal berani gue duduk-duduk begini. Kalau ada yang tanya, dari mana uangnya? Dari mana ya? Kak, dulu, apalagi zaman itu ya, zaman itu saya gampang banget cari duitnya, masya Allah banget. Alhamdulillah ya, benar-benar. Di mana ada pemain sinetron, lebih untung pemainnya daripada PH-nya. Saya doang itu mah waktu itu mah. Iya. Kenapa? Karena waktu itu saya, ya mohon maaf, orientasinya uang saat itu. Beda sama istri saya, memang orientasinya karir, jadi dia nggak terlalu mengejar uang. Ya tapi kemudian setelah sama saya, kita sama-sama bersinergi, sama-sama
ada rezekinya bagus. Bahkan FYI nih saya kasih tahu. Orientasinya kalau Lesti lebih ke karir, fokus. Mungkin karirnya di dunia nyanyi udah jelas dong, harus punya karya, harus punya lagu baru, terus ya kan gitu. Intinya karya gitu ya. Kalau Bilar mungkin lebih ke orientasinya adalah money, duit ya guys ya. Nah ketika mereka menikah, maka manajemen itu bersatu gitu loh. Ya, Lesti punya suara yang bagus gitu, contoh seperti itu. Kemudian Bilar ini paham banget dengan manajemen gitu, belajar, dan akhirnya mereka klop gitu. Dan kayak sekarang ini nih, ada sinetron baru nih, lagi garap nih, baru nih. Bukan cuman bayaran talent doang, sering banget sih udah dibahas ya. Sebenarnya basi yang ngebahas gini gitu. Bayaran mereka tuh bukan talent doang, tapi program. Mereka tuh jual program. Lu bayangin. Susah sih. Budak ya orang-orang. Saya tuh lebih gede daripada istri saya saat itu, di zaman itu. Kemudian karena saya pas masih pacaran tuh, kita saling tahu tuh budget masing-masing. Jadi dia kaget waktu itu, kok kakak segini, aku udah 8 tahun di sini, segini aja. Nah terus gara-gara itu berangkat dari situ, dia akhirnya minta kenaikan gaji. Aku udah 8 tahun di sini, masa nggak disamain sama Kak Bilar gitu ceritanya. Gua curiga nih naik gaji. Ngerti gak sih kalian naik gaji? 8 tahun di situ, gajinya segitu-gitu aja. Gue paham ini. Ya, paham kan? Paham gak sih? Yaudahlah kalau nggak paham, nalar kalian memang belum nyampe ke sana. 8 tahun Lesti di suatu tempat atau berkarir di suatu tempat, gajinya segitu-gitu aja. Sedangkan Bilar pada saat itu baru mulai, begitu kenal dengan Lesti mungkin merangkap jadi host segala macam gitu ya. Tapi gajinya lebih dari Lesti. Oh my God, bisa begitu? Kenapa? Main dia otaknya Bilar mah. Ya gitu. Terus minta naik gaji tuh. Aduh, jangan tergiring sama opini. Jangan tergiring berita-berita hoax segala macam gitu-gitu. Ya ini rumah gua kemana ada orang yang ngonten di rumah gua, sembarangan banget tuh orang. Nggak ada otaknya, pakai spill nomor lagi. Woi, siapa itu? Gua tahu, ngontrak. Iya, siapa sih yang ngonten? Udah jelas ngontrak, ngapain sih dipermasalahkan? Emang masalahnya apa? Gojila lu. Dasar. Gue bikin kredok juga lu pada. Siapa sih nih? Nggak ada otaknya, pakai siapa sih? spill nomor lagi. Iya, gua tahu. Ngontrak. Ngontrak juga di sini. Iya. 400 juta. Jadi kita kan lagi bangun juga. Berapa? Ngontraknya 400 juta. Oh, sebentar. Aku mau dengar. Iya. Ngontrak juga di sini. 400 juta. Oh my God. Nggak tahu nih. Fix kuping gua dengarnya 400 juta. Kalau salah tolong di cross check. Ngontrak apa yang 400 juta setahun? Mahal banget ya. Oh my God. Berapa bangunan sih yang disewa? Ya karena memang banyak timnya yang kerja ya di situ ya. Kan ada tim buat khusus Abang L kan di Mentari TV itu ya. Terus juga tim vlog mereka. Terus juga sekarang ada Leslar Record. Terus juga ada banyak banget gitu ya. Gila, 400 juta, oh my God. Setahun. Penghasilan gua aja nggak segitu-gitu. UMR dikali anjir, jauh banget ya Allah. Gila, setahun 400 juta, Masya Allah banget sih. Tapi kalau nggak salah ya, nih kuping gua fix sih kalau menurut gua 400 juta kontrakannya. Jadi kita kan lagi bangun juga, Iya, lagi bangun villa di Bali. Ya doain aja, bukan bermaksud sombong atau ria. Iya. Cuma kita pelan-pelan, kita kan perintis, bukan pewaris. Betul. Keren. Kita ingin merajut mimpi kita satu persatu, nggak bisa langsung yang semuanya jeder jadi. Toh idola gua aja kayak Arafi itu baru 8 tahun dia punya company yang dia impiin, punya rumah yang dia impikan, ada kantor segala macem. Nanti gua akan spill kantor gue yang baru.
rumah yang gue beli di tahun 2022 waktu itu, yang nggak pernah gue spill, yang pernah gue posting waktu itu rame pas gue pasca kasus waktu itu ya. Ya pokoknya tetaplah seperti biasa lah, dihina, direndahin, difitnah, apa atau juga nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Cakep. Anjay, banget gue. Ini baru satu video. Sebenarnya kan lebih fokus ke masalah kapal itu ya, gitu ya. Tapi gila gue ketika ngedenger video yang ini, ngedenger kontrakannya yang harga 400 juta, gue langsung wow, amazing banget gitu ya. Kita cek video kedua. Oke. Ini video yang kedua nih, gue nggak tahu nih ngebahas apa lagi nih Bang Benny guys. Zaman dulu gampang cari uang, apa sekarang sulit kakak cari duit? Oke. Kita play lagi. Play. Jadi begini kakak, saya jelasin ya. Jadi sektor terbesar kita, revenue tertinggi kita, itu bukan kita tampil di TV sebagai talent, bukan juga dari nyanyi istri gue off air. Bahkan istri gue setelah menikah tuh off air tuh jarang banget, langka, bisa dihitung jari. Kalau dulu sebelum nikah itu bisa nggak pulang ke rumah tuh, dari satu kota ke kota lainnya untuk off air gitu kan. Nah, by the way, kenapa gue bilang dulu gampang? Karena brand-brand itu banyak sekali yang alhamdulillah masuk ke kita waktu itu. Jadi saat itu gue bangun korporasi, ada marketing segala macem. Kita jualannya lewat brand. Itulah sektor tertinggi kita. Makanya waktu itu gue bisa beli ini, beli itu, dan juga kita waktu itu jual program ke TV. Sampai sekarang sih alhamdulillah kita dapat kesempatan juga untuk jual program ke TV. Kayak kemarin, keren ya, acara anniversary Leslar itu kita bukan as talent, tapi kita jual program ke TV. Kita justru yang bayar talentnya di situ. Dan gue pribadi bersyukur banget. Ini mimpi gue gitu, mimpi bisa meng-create program, mendesain program sendiri. Dan bukan dibayar lagi sebagai talent gitu. Nah, itu kenapa gue bilang mudah banget dulu. Satu lagi ya, memang saat ini kita kan lagi rekonsiliasi setelah kemarin pasca ya udah tau lah yang terjadi ya kemarin ya. Terus ya sekarang kita udah mulai merintis ulang, kita udah mulai pelan-pelan. Gue pun mulai ke TV lagi, gitu. Ke TV sebetulnya gue untuk ya buat, karena butuh sosok ya, butuh eksistensi juga. Apalagi Leslar ini kan, gue adalah figurnya, Lesti adalah figurnya juga di sini. Jadi gue nggak bisa semata-mata di belakang layar doang gitu. Cuma gue pribadi agak lucu aja gitu. Banyak netizen yang standar ganda ketika ada selebgram yang mampu beli rumah tanpa kerja di TV, itu dianggap wah keren, hebat. Tapi begitu gua di 2022 gua memutuskan untuk di belakang layar untuk menjadi konten kreator dan selebgram doang, which is gua dapat dari brand-brand doang, itu gua dianggap nggak kerja saat itu. Itu stereotip yang sempat terjadi ya saat itu ya. Nah, by the way, ini sekarang gua lagi di kantor. Ini kantor yang tadi sempat gua singgung, sempat gua spill. Ini yang udah gue beli 2022. Itu ini sprinter hadiah ulang tahun yang gue kasih kemarin buat istri gue. Nah, ini tadi pada nanya nyimpan mobil di mana? Nih gue nyimpan mobil di sini nanti, insya Allah rencananya. Jadi ini carport, mohon maaf ini agak berantakan karena memang begitu gue beli kondisi ini rumah tua, tapi ini udah gue rehab lah untuk kantor kan. Ini kantor Leslar, ada studio, podcast segala macem. Ini buat kantor. Wow, gede banget loh. Wow, men, gede banget guys. Ini coba, sebentar guys ya. LA, ini buat carport nantinya. Ini sekitar 1.300 meter tanahnya. Wow. Terus 1 hektar. Ya udah, biar aja dikata sombong 1,3 hektar. Sombong, biar 1.300 meter. Ntar sombong dibilangin, dikasih penjelasan dibilang validasi. Iya. Nah, pokoknya ini. Ini nanti rencananya insya Allah kalau Allah memberikan rezeki dan kemudahan, ini rencana mau gue bikin rumah produksi. Jadi ada rumah connect ke ada kantor connect ke rumah kita. Nah, ini sementara ini kan masih ladang nih, gue nggak balik sini.
Ular bang, ular. Babat ya soalnya. Jadi ini nanti akan rumah dibabat habis, dan sementara sebelum kita bangun, karena bangun rumah itu nggak segampang itu guys. Bangun rumah itu butuh desain aja bisa sampai setahun, ngurusi MB segala macem. Jadi nanti ini akan jadi kebun. Istri gue pengen berkebun katanya, tahu tuh bawaan kali ya berkebunnya. Iya. Mungkin kurang lebih begitulah. Ya. Jadi ya gitu lah. Bingung juga gue. Pokoknya, nah by the way nih studionya nih, kita lihat studio Lesta Record ya. Oke, studionya. Bang, matiin dulu bang, bentar bang. Nah ini studionya. Nah ini dia suasana di studio. Oke, ini studionya. Ada Bang Syafiq nih. Wes. Bang Syafiq di sini apa? Ya bikin musik, A&R juga. Pokoknya komposer banyak lah ya. Semua bisa. Dia editor juga palu mungkin. basah. Musik. Apa yang lo butuh gue bisa. Seperti biasa ada nyonya. Wis, nyonya. Nah, kalau ini suasana ruang editor. Editor konten. Lagi pada ngurus-ngurus program. Gila, editor kontennya banyak banget. Totalnya kalau gua hitung di sini, gua bukan ngitung orang ya, gua ngitungnya ini CPU kali ya. 1, 2, 3. Kalau ini suasana ruang editor. Tuh, mereka lagi pada ngurus-ngurus 4, 5 CPU. 5 CPU. Anggaplah yang di bagian yang ini 1 CPU tapi bisa 2 monitor. Di sana 2 CPU. Itu 3 monitor. Gila, ini spek tinggi semua sih menurut gua. Nggak sembarangan ya kalau untuk jadi editor. Maksudnya perangkat untuk di fasilitas untuk editor itu nggak yang spek-spek yang biasa. Artinya kalau ngelihat dari CPU itu ada sekitar 3 atau 4 ya, ini editor. Kalau dihitung di sini udah kelihatan ada 5 orang. Ya, banyak banget. Konten, program tari. Ini apa lagi? Ini peradminan biasa di sini. Brainstorm, ide-ide segala macam. Ini banyak banget karyawannya di sini. Ada berapa laptop? 1, 2, 3, 4 laptop. Wih, banyak banget. Nih, tempat bertukar pikiran di sini. Nah, kalau untuk mencatat agenda atau rundown acara yang kita bikin biasa. Wow, mereka bayar Ruben, mereka bayar Irfan Hakim, mereka bayar Rina Nose, mereka bayar siapa lagi nih? Rosa. Mereka bayar artis. Netizen julid, lu bayar siapa? Tetangga lu. Lu dasar ngutang aja lu, kagak bayar lu. Lihat tuh daftar talent. Ruben Onsu, Irfan Hakim, Rina Nose. Terus siapa ini? Ada Rosa, Raffi, mana? Ada Raffi Fat nggak sih? Mas siapa nih? Dari sini kayak kemarin kita kita provide talent, kita udah consider lah nih kandidat talentnya siapa aja gitu. Nah ini kalau ini biasa yang kerja di bagian produksi, cuma ini kebanyakan mainnya daripada kerjanya nih kayaknya. Enak banget kerjanya. Oh, Maya lagi survei venue sama Pak Ferry ya? Iya. Enak banget ya. Jadi kurang lebih begitu aktivitas keseharian di kantor. Jadi banyak yang nggak datang juga kayak petinggi-petinggi ya kayak GM, kita kan ada GM, ada CFO gitu-gitu. Jadi biasa mereka ada urusan lain, kayak tadi Pak Ferry lagi survei tempat, survei venue, karena kita insya Allah akan ada acara program lagi. Insya Allah akan bikin 4 bulanan, mohon doanya. Nanti jangan lupa ditonton. Gitu. Oke, sukses selalu buat Leslar Entertainment. Keren. Makasih. Deh, udah gua ajak jalan-jalan ya. Lagi bang. Sekarang gua udah ngajak. Dia bilang udah tapi masih jalan. Kita mampir ke sini. Jangan bang, ular lo dipatok bang. Dipatok lo bang. Jangan cari penyakit. Bang. Abang Elman ada di situ bang. Kawan guys.
Nah ini dia. Dasar gue kelakon bapaknya emang gesrek. Oke guys, semuanya sudah terjawab. Ini kantor terbarunya sudah jadi ya. Leslar keren banget. Dan kita juga bisa diajak keliling room tour dari kantor. Terus juga ada beberapa bangunan yang memang belum kelar gitu ya. Pokoknya masih luas lah lahannya ya guys ya. Bahkan nanti ada perkebunan gitu. Ini keren banget ya. Dan gua harap sih para netizen yang mungkin komentarnya kagak enak bisa terjawab lah ya. Matanya melek gitu ya. Kalau misal kagak melek, gua ganjel korek kuping. Ampun gua mah. Tapi asli gua di sini gua bisa ngelihat semua bagian-bagian walaupun nggak full ya. Kayak ada kantornya gitu guys ya. Rumahnya juga belum kelar gitu ya, karena kan masih proses teman-teman ya, lagi bangun ya, bener gak sih? Lagi bangun rumah kan, ini mah baru kantor ini, kantor semua ini, 1.300 ya, 1.200 ya, khusus kantor, wah keren banget sih, ya belum villa yang di Bali kan, kita tahu semua yang di Bali juga kan, wah prestasi, jadi gokil ya, diam-diam itu menghanyutkan mereka berdua ini ya guys ya, bertiga lah sekarang sama abang ya, rencananya berempat nanti. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Dan BDW gue lagi bikin konten ini sebetulnya mereka lagi konser di RCTI ya. Cuman kita tahu semua bahwa RCTI memang lagi berat banget. Gue nggak begitu berani. Tapi kita lihat nanti ya guys ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita reaction ya guys, yang cari aman gitu guys ya. Full video kalian bisa di TikToknya Bang Rizky Bilar. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.